kesel. Makanya awal-awal karantina si berantem. Kenapa bisa kejadian ya kan? 2020 ini aman, 2021 udah kena. Tetangga, temen, baik banget, pada kirimin obat, vitamin, mas. Ini namanya oximeter. Oximeter itu buat ukur kalau udah 95 ke bawah itu udah berbahaya. Obat semprot, ini obat semprot nasal buat hidung, karena kan hidung kita karena mampet. Oil-oilan nih dikasih sama temen nih, baik banget. Ini yang living sih, RC ini untuk pernapasan katanya. Kalau anak pakai ini tetesan Pure Kids buat di minyak kayu putih yang dipakai di badan, bisa juga buat di diffuser. Ini juga dikasih sama temen, udah 2 botol. Herbal Rare Health, ada yang bilang Nah, sok. Tadi Ayo main bersama. gimana rasanya kena corona? Rasain apa? Pusing mau Mupup. Apa aja? Lo kena corona dari siapa? Dari siapa ya? Elok main hati nada. Gimana rasanya kena corona? rasanya katanya juga udah bagus, 2021 malah kena. Mamanya ngurusin anaknya sakit semalaman. Hei bapak. Akhirnya mamanya ketularan. Pas nongol atau diarenya nongol atau indera penciuman juga sempat menghilang 50%. Untungnya indera perasa nggak hilang. Ya, kayak gitu. Sementara kalau gejalanya sama anak beda. Kalau anak tuh demam semalam aja, paginya dia udah fine, baik-baik aja. Ada flu beberapa hari, tapi habis itu udah kayak nggak kenapa-kenapa. Jadi ya terpukulnya cuma sebentar doang sih. Habis itu ya udah harus fight kan demi anak sehat, anak ceria. Emaknya juga udah nggak sakit kan, ya udah berusaha untuk positive thinking gitu. Rasanya gimana tuh setelah tahu satu keluarga ternyata kena corona? Ya sedih lah, pertama sedih, kedua kayak feeling sorry for myself, kayak kenapa ya gue bisa lalai. Ya lalai karena gimana ya, sumber penyakitnya adalah di suami ya kan, kesel sama suami itu kesel. Makanya awal-awal karantina si berantem karena apa? Karena ya kesel ya sama suami ya, perlakuannya kayak gitu kan, bikin kita semua jadi harus sakit satu keluarga. Terus dia kayak nggak merasa bersalah, dia tahu kita semua lagi sakit, cuma kayak B aja gitu ya. Tapi untungnya pas seiring jalannya waktu ART kita negatif kan, terus kita putusin buat sebaiknya dia pulang, jangan di sini takut ketularan kan, nggak enak juga nanti dia sakit, nanti kita tanggung jawab ke keluarganya gimana, bikin anak orang sakit ya kan. Akhirnya dipulangin, ya udah. Setelah itu ya kita karantina bertigaan, ngerjain semuanya sendiri-sendiri. Ya untungnya suami lama-kelamaan membantu, very helpful. Jadi ya udah, jadi semacam quality time juga sih jadinya, saling kerja sama ngurusin rumah dan anak gitu. Jadi perasaannya yang pertama itu sedih banget, nangis, little depressed, terus merasa bersalah kenapa bisa kejadian ya kan. 2020 ini aman, 2021 udah kena. Kayak gitu. Aku udah daftar vaksin di kantor. Dan kamu tahu gak sih, aku tuh ya di kantor aku tuh ya, itu kan very strict ya aturannya ya. Kita kalau mau WFO atau WFH setiap hari harus bikin survei
Surveinya isinya apa? Tentang COVID. Kayak apakah kamu pernah traveling? Apakah kamu pernah di keramaian? Apakah kamu pernah keluar kota? Apakah kamu pernah berhubungan dengan orang yang COVID? Apakah ada orang yang tes PCR COVID di rumah kamu? Apakah ada orang yang kontak di rumah kamu ada yang terkena positif? Dan aku sepanjang tahun 2020 selalu bilang no, tidak, enggak, no, aman. Dan someday, suatu hari aku harus jawab itu iya. Terus saya kayak sedih, tau gak sih, kayak kok iya gitu, selama ini kan selalu tidak, akhirnya iya. 2020 aman, baik-baik aja. 2021 akhirnya kena tuh kayak, dan kenanya di saat vaksinnya udah ketemu, kayak little bit closer buat kita dapat vaksin, ya kan? Karena didaftarin sama kantor tuh udah daftarin karyawannya siapa yang mau, aku udah daftarin kalian, terus udah daftar terus kena gitu kan, kayak ya elah, pokoknya suram. Semoga gak kejadian lagi. Boleh tahu nggak tips and trick saat selama menjalani COVID di isolasi mandiri di rumah? Yang pengalaman kemarin sih awalnya berat ya, karena badan kita kan lemah banget kan, nggak bisa sakit sama sekali, nggak bisa kecapean, tuh pasti langsung drop. Nah itu untungnya tetangga, temen baik banget, pada kirimin obat, vitamin, masker, essential oil, makanan, banyak banget makanan, paket tuh sehari banyak banget. Jadi ya sangat membantu sih ya, lingkungan dan orang-orang yang care dan supporting banget buat yang positif COVID itu, sangat membantu. Terus udah gitu ya udah, kita harus banyak istirahat. Kayak misalnya kalau aku kan orangnya pembersih ya, kayak ngeliat yang berantakan dikit tuh kayaknya nggak bisa gitu, nggak tenang hidup kan. Cuma ya kalau lagi sakit kan nggak bisa kecapean kan, jadi ya udah agak sedikit santai aja dulu, kayak rumah berantakan dikit, nggak apa-apa, yang penting kita istirahat dulu, yang penting makanan ada, makanan kan banyak di kulkas, kita jajan kayak gitu-gitu. Terus selalu sedia oximeter beli 1, termometer beli 1, dikasih. Sudah dong oximeternya. Oximeternya ada di mana-mana. Ini namanya oximeter itu buat ukur saturasi oksigen kita. Normalnya Coba kasih lihat oximeternya. Normalnya itu oximeter ya, orang sehat adalah 95 ke atas. Kalau udah 95 ke bawah itu udah berbahaya, karena kadar oksigennya turun dan itu bisa bikin tubuh kita jadi drop seketika. Ini yang harus selalu disediain. Beli 1, termometer juga 1, dikasih sama temen 2, dikasih lagi sama kantor 2. Jadi termometer ada 3, oximeter ada 3. Dan mungkin bagi orang-orang nih kayaknya apa sih cek-cek gini doang ya kan. Cuma kalau buat yang COVID, setiap kali ini ngecek pasti selalu berdoa kayak semoga oksigen gue baik-baik aja, semoga baik-baik aja, kayak gitu. Nah ini dia 99, jadi alhamdulillah ya, aman ya. Sama setiap hari ngecekin punya sendiri, punya anak, punya suami, dan selalu berdoa semoga baik-baik aja. Dan kalau lagi di bawah 95 itu kayak ngecek lagi berkali-kali pakai berbagai macam alat sampai bener-bener sama angkanya. Emang 95, 96 oke. Next 95, 96 sama oke, berarti ini fix kan, betul ya. Takutnya kan kalau salah kan nanti berabe juga kan, gitu. Ya gitu, sedia oximeter, sedia termometer, vitamin nonstop. Ada yang saranin juga minum obat Cina, minum herbal kayak gitu, makan telur yang ngasih baik banget, ada 3 kilo kali di kulkas. Terus apalagi ya makanan sehat, ya gitu, istirahat cukup, ya jaga kebersihan selalu. Kita biarpun di rumah ini semuanya kena COVID, tapi gue selalu bawel
pakai masker. Kenapa? Karena biar kita nggak tektokan virusnya kan. Kayak misalnya lo udah sehat, terus gue masih sakit, terus nanti gue nggak pakai masker, gue nularin dia sakit lagi. Atau bapaknya udah sehatan, terus dia gue nggak pakai masker, gue nularin dia lagi kayak gitu. Jadi biarpun kita semuanya udah covid, kita tetap pakai masker 24 hours seharian, bahkan tidur juga pakai. Dan setiap ada paket juga selalu kita semprot. Sebenarnya udah jadi protokol yang sehari-hari sebenarnya ya, yang kayak gini-gini nih, kecuali pakai masker ya di dalam rumah. Tapi sejak kejadian kayak gini, oke, berarti kita harus memperketat lagi protokol kesehatan di rumah ini, yaitu ya pakai masker. Kayak misalnya suami kan kerjanya di luar, ketemu orang baru di barber kan, ya kita kan harus waspada ya, nggak tahu ya customernya nanti positif atau negatif, kita kan nggak tahu. Pasti vitaminnya ada banyak. Vitamin yang utama sih vitamin C sama vitamin D. Vitamin D disuruh sama dokter tuh 2000 IU, jadi pagi dan malam. Vitamin C 1000, cuma karena gue punya lambung jadi dibagi 500 pagi dan malam. Dokter juga rekomendasiin pakai vitamin E, itu optional dan gue nggak beli itu. Vitamin E nggak gue beli, tapi masih fine, cuma ada efeknya juga sih sebenarnya, karena sejak covid itu kayak kulit kering, tangan juga kering, sempet gatel, cuma setelah pakai lotion, pakai bio oil udah oke, baik-baik aja. Terus pakai obat semprot, ini obat semprot nasal buat hidung, karena kan hidung kita karena mampet gitu kan, nggak bisa nafas atau ada kotorannya. Ini disemprot sehari 3 kali. Terus pakai obat kumur juga, obat kumur gargle betadine, sehari 3 kali juga disuruh. Itu di kumur 30 detik sampai 1 menit, sampai ke dalam banget. Nah itu kalau udah kumur tuh rasanya emang agak lega ya, lega di tenggorokan kita, udah kayak nggak sakit. Karena kalau covid itu bangun tidur tuh kayak sakit banget ya, nggak enak, tenggorokan tuh kayak kering banget gitu. Nah itu kalau abis kumur itu kayak langsung segeran gitu. Terus oil-oilan nih dikasih sama temen nih, baik banget. Ini yang living Citive, ini buat daya tahan tubuh. Terus ini yang RC ini untuk pernapasan katanya. Jadi ya udah sehari ya semacam 2-3 kali lah oles ini. Oles RC di dada sama di punggung, si Tifnya di punggung juga sama di kaki gitu. Terus kalau anak pakai ini tetesan Pure Kids buat di bajunya, buat di selimutnya, di bantalnya kalau dia lagi sesek. Terus kita juga pakai diffusernya diisi pakai minyak kayu putih yang banyak, biar semalaman tuh udaranya enak ya buat nafas kayak gitu. Ini minyak kayu putih yang dipakai di badan, bisa juga buat di diffuser. Ini juga dikasih sama temen, udah 2 botol, banyak banget dan baik banget ya, ngasihnya sampai banyak dan 2 botol. Terus ini juga herbal Rea Health. Ada yang bilang pakai si Rea ini atau pakai yang Hindi tapi kita nggak pakai yang Hindi itu, pakainya yang ini lumayan sih ya. Jadi ya jangan lupa minum air putih, karena minum obatnya banyak banget biar ginjal kita nggak rusak. Apa yang kamu anggap superhero ketika kamu kena corona? Orang kantor juga suportif. Asuransi kesehatan itu penting banget ya, karena sekali swab aja itu minimal 900.000. Kemarin sempet 1,5. Ya udah jadi cobaan hidup ya kan, nggak ada mbak di rumah. Ya udah, untungnya aman terkendali ya. Anak lusuh masih. Hidungnya ya. Halo, kamu juga ditusuk? Udah selesai semuanya.